Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati Dewi Alhamidi dari Offering C5 MKU Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Ramadan SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 10 yang berjudul Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam. Adapun materi bab 10 ini terdiri dari 4 subtopik. Yang pertama, politik dalam perspektif Islam. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang ketiga, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Dan yang keempat, cinta tanah air menurut Islam. Pokok bahasan yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Sebelumnya, mari kita telaah terlebih dahulu pengertian dari politik. Politik berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Sebagai kata benda, kata politik mencakup 3 pemahaman, yaitu 1. Pengetahuan mengenai kenegaraan, 2. Segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan yang ketiga, kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syar'iyah. Definisi siyasah syar'iyah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas Al-Quran dan Hadits dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Politik memegang peranan penting dalam Islam, karena melalui politik, perdamaian dan ketertiban dapat diwujudkan. Politik dalam Islam bertujuan untuk iqamatuddin wa siyasatud dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik agar politik membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Di antaranya yaitu syura atau musyawarah, adil, amanah, musawah atau persamaan, dan ijma' atau kesepakatan. Pokok bahasan yang kedua yaitu variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Terbagi menjadi 2 topik yaitu tipologi relasi agama dan negara dan yang kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pertama kita bahas mengenai tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Yang pertama, tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik atau Al-Islam as-siyasi, karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik. Tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental, yaitu menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Di Indonesia, terdapat jelmaan pandangan tersebut dalam gerakan Negara Islam Indonesia atau NII dalam berbagai variannya. Tokoh yang termasuk dalam tipologi ini adalah Rashid Ridho, Sayyid Qutb, Abul A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Muhammad Abduh, dan Muhammad Nasir. Yang kedua, tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang mempertimbangkan menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur negara dan begitu juga sebaliknya.
Penganut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Kelompok sekuler ini disebut juga kiri Islam atau Al-Yasar Al-Islami. Pemikir yang masuk dalam kategori ini adalah Ali Abdul Raziq, Lutfi Sayyid, Muhammad Ahmad Khalafullah, Muhammad Sa'id Al-Ashmawi, Faraj Faudah, Abdurrahman Wahid, dan mantan Presiden Soekarno. Yang ketiga, tipologi moderat atau al-mutawassit. Tipologi moderat berparadigma substantivistik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Mereka menolak klaim ekstrim bahwa agama telah mengatur semua urusan termasuk politik. Dan juga menolak klaim ekstrim bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara atau politik. Jadi, untuk pelaksanaannya, umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik dan tidak menentang prinsip-prinsip dalam agama Islam. Tokoh-tokoh kelompok ini adalah Ahmad Amin, Muhammad Hussein Haikal, Muhammad Imaroh, Fazlur Rahman, Robert N. Belah, Amin Rais, dan Jalaluddin Rahmat. Lalu yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di samping itu, Presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, yaitu DPR dan DPD, yang dapat merepresentasikan ahlul halli wal aqdi dalam konsep Al-Mawardi di kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syar'iyah atau tujuan-tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Nah, terkait dengan ini, Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad menyatakan, dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau presiden karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudarat di dunia ini. Pokok bahasan yang ketiga, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan fakta historis, mulai dari proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, hingga masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Pokok bahasan yang keempat, cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah manusia. Karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik, dan juga disayang. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, serta memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air ini dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan kita dalam bab 10 ini yaitu, dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami oleh umat muslim, agar hidupnya dapat menjadi lebih berkah. Syukron jazilan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.